Berjumpa lagi di program Klik Menyapa dengan saya Siti Helmiah dan sebelah saya Bapak Edi Ariansah, Komisioner KPU Kalsel. Sebelum kita mulai pembahasan nih Pak, enaknya nih dipanggil Bapak, Abang, atau Kakak? Panggil Bang Edi aja. Oke, kita panggil Bang Edi ya Bang? Iya. Oke nih Bang, kita sapa dulu nih para netizen dengan ala KPU Kalsel. Gimana sih bisa dipandu? Oke. Gimana caranya? Biasa kita memandu untuk teman pemilih. Nah, kita menyebutnya teman pemilih. Kalau misalnya saya sebut salam demokrasi, nanti para netizen atau pemilih menjawabnya pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Salam demokrasi. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Iya. Oke, tema kita hari ini merayu pemilih di masa pandemi. Sebelum kita ke obrolan selanjutnya, bagaimana sih cara KPU merayu masyarakat untuk berpartisipasi pada Pilkada 2020 di masa pandemi ini? Ya, di menyelenggarakan pemilihan di masa bencana non-alam COVID-19 ini memang menjadi hal yang menarik dan menantang bagi KPU untuk berinovasi bagaimana merubah cara-cara lama untuk merayu dalam tanda kutip pemilih untuk berpartisipasi. Nah, berbagai cara yang bisa dilakukan oleh KPU maupun KPU Kabupaten Kota agar seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan berpartisipasi di semua tahapan pemilihan serentak 2020. Pertama, kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih yang tadinya masih konvensional dengan tatap muka. Biasanya kan para milenial, para netizen itu kan agak kurang menarik untuk di satu tempat berkumpul dengan acara yang begitu formal. Nah, sekarang kita coba bergeser menggunakan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih secara daring. Nah, jadi kita buat kegiatan dalam model webinar, kemudian melibatkan semua segmen-segmen pemilih dengan acara fokus pada tema-tema tertentu dari seluruh tahapan yang diselenggarakan. Yang kedua juga, ini kita sudah selesai merekrut peserta sekolah pintar pemilihan. Nah, ini kita batasi umurnya mulai dari umur 17 tahun sampai umur 35 tahun. Jadi kategorinya kelas milenial yang memang yang adaptif dengan teknologi informatika. Nanti dapat menjadi penyebar informasi-informasi, pentransformasi informasi tentang kepemiluan. Mereka nanti akan menjadi transformer terkait dengan konten-konten pemilihan tentang demokrasi. Nah, secara tidak langsung pemahaman mereka juga terkuatkan, kemudian juga menjadi transformer terhadap informasi kepemiluan kepada basis-basis pemilih. Nah, sekolah ini sudah dilakukan proses pendaftaran. Kemudian nanti kita akan laksanakan secara daring dimanapun mereka berada, mau di puncak gunung, atau di tepi sawah, atau di dalam sungai. Nah, itu tidak dibatasi. Jadi semua orang bisa berpartisipasi tanpa terikat oleh tempat yang harus berkumpul. Nah, kita buatkan kegiatan sekolah pintar pemilihan dengan secara tematik. Di 8 kali pertemuan dibagi 2 kelas. Nah, narasumber ini tidak hanya oleh KPU Provinsi. Nah, kita libatkan juga para akademisi, penggiat pemilu, pakar-pakar pemilu, bahkan KPU RI, Bawaslu RI, sehingga bobot materi yang disampaikan itu betul-betul berkualitas. Nah, juga dibuat semenarik mungkin, tidak monoton. Jadi kita buat secara menarik di setiap pertemuan, didampingi oleh host dan co-host, juga dipandu sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
sudah kita buat kurikulumnya yang memang fokusnya terkait dengan demokrasi dan pemilihan. Nah, itu insya Allah akan dilakukan launching di dalam waktu dekat ini. Jadi fokusnya mulai dari terkait dengan konsep demokrasi sampai nanti soal penetapan pasangan calon terpilih. Nah, itu cara di pendidikan pemilih. Kemudian di sosialisasi juga kita buatkan dalam berbagai bentuk. Nah, teman-teman di tingkat kabupaten kota juga membuatkan dalam bentuk perlombaan. Perlombaan. Nah, baru-baru itu KPU Republik Indonesia membuat perlombaan game pemilu. Kemudian yang sekarang teman-teman membuat dalam bentuk perlombaan di setiap tingkatan. Perlombaan dalam bentuk seni, dalam bentuk keagamaan, dilakukan. Nah, hanya saja tantangannya adalah di tengah pandemi ini kan, kalau di pemilu kemarin kita bisa kumpulkan orang untuk ikut dalam perlombaan mural misalnya. Nah, sekarang agak susah untuk dilaksanakan hal demikian. Kita harus berpikir kuat bagaimana bisa diadaptasikan dengan kondisi COVID-19. Nah, terkait dengan pelaksanaannya supaya bisa hadir menggunakan hak pilih. Di pemilihan serentak 2020 ini berbeda dengan layanan pemilihan pada pilkada sebelumnya atau pada pemilu 2019 di tempat pemungutan suara. Karena di pemilihan 2020 ini layanan pemberian hak pilih oleh pemilih kita atur waktu kedatangan pemilih. Nah, jadi setiap kakak, setiap rumah kita atur jamnya, jam pukul berapa datang di menit berapa sehingga tidak terjadi penumpukan di satu tempat pemungutan suara. Kemudian yang kedua, tempat pemungutan suaranya kita perluas, ditata agar tidak terjadi penumpukan pemilih dengan pihak-pihak yang terlibat di TPS. Yang ketiga juga seluruh barang atau peralatan yang digunakan di tempat pemungutan suara dilakukan sterilisasi, disemprot dengan desinfektan setiap setelah digunakan atau sebelum digunakan. Kemudian yang keempat, kita sediakan juga sih tempat pemungutan untuk sanitasi bagi pemilih secara portabel. Jadi dengan menerapkan protokol kesehatan, selain disediakan sanitasi untuk tempat cuci tangan, juga kita menyediakan sarung tangan plastik yang digunakan oleh pemilih sekali pakai. Jadi di tempat kedatangannya diberikan sarung tangan plastik, nanti keluar setelah menggunakan hak pilih, mereka disuruh lepas dan dimasukkan di tempat sampah sehingga tidak digunakan lagi. Nah, kemudian yang kelima juga seluruh pihak petugas kita di TPS akan menggunakan alat pelindung diri. Jadi semuanya dilengkapi dengan masker, lengkapi dengan sarung tangan, kemudian pelindung wajah ataupun alat pelindung diri lainnya, dan disediakan juga hand sanitizer. Pokoknya jangan ragu untuk menggunakan hak pilih. Keselamatan, kesehatan bagi semua pihak, KPU mengatur dengan sebaik mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di setiap prosesinya tidak dilakukan dengan penumpukan banyak orang, karena waktu kedatangan antara satu kakak pemilih setempat itu diatur waktunya. Contoh misalnya pemilih A dengan anak dan istrinya di pukul 10.10 WITA. Nanti pemilih B lanjutannya di pukul 10.011 sampai 0.15. Jadi ada rentan waktu yang berbeda. Jadi siklus pemberian hak pilih tidak bersamaan waktu di setiap pemilih, sehingga datang langsung
kembali ke rumah masing-masing. Nah, itu bagian rangkaian kita untuk mengajak partisipasi semua pihak. Gini Bang, Mia mau tanya lagi nih, daerah mana aja sih Bang yang menggelar pilkada pada tahun ini? Oh iya, yang menyelenggarakan pilkada di tahun 2020 ini ada di 7 kabupaten kota. Iya. 7 kabupaten kota ini ada Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, kemudian yang kedua dua sisanya adalah di Kota Baru dan Tanah Bumbu. Nah, selain di 7 kabupaten kota ini, kita di Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Jadi seluruh kabupaten kota menjadi tempat pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Nah, di 7 kabupaten kota ini selain menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu 7 kabupaten dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oh gitu ya Pak ya. Teknisi pelaksanaannya nanti seperti apa? Dan protokol kesehatannya bagaimana Bang? Oh iya, sekarang kita sempat melakukan penundaan tahapan mengingat terdapat pandemi COVID-19, kemudian keluar Perpu menjadi dasar hukum kita untuk melanjutkan pemilihan serentak 2020 yang sebelumnya pemungutan suaranya diputuskan sebelum pandemi, yaitu di tanggal 23 September ya 2020. Karena kita tunda, kemudian tahapannya mundur dan dilakukan pemungutan suara nanti pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, tahapan sekarang pasca penundaan sudah dilaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih. Sekarang di tingkat PPS akan mulai menyusun hasil pencocokan dan penelitian data pemilih, kemudian direkapitulasi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan kemudian disusun DPS HP hasil perbaikan. Nantinya akan diumumkan pada publik, setiap masyarakat diberi kesempatan untuk mengecek. Kemudian bagi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam data pemilih yang disusun KPU, bisa melaporkan diri, membawa dokumen identitasnya untuk didata agar masuk dalam daftar pemilih. Nah, ini proses pemutakhiran data pemilih sedang berlangsung. Kedua, juga di tahapan penyelenggaraan lanjutan dari pemilihan serentak 2020 ini, kita menerapkan protokol kesehatan semua tahapan. Nah, dalam waktu dekat nanti mulai tanggal 4 sampai 6 September itu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pendaftaran bakal pasangan calon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, tahapan pendaftaran ini juga kita akan menerapkan protokol kesehatan. Semua pihak harus patuh pada protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu tubuh bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian ruangannya kita atur agar tidak melebihi 20 orang atau menyesuaikan dengan kapasitas ruangan. Kita akan menyarankan di semua tempat kegiatan kita yang mengumpulkan orang banyak untuk tidak menggunakan AC, tapi dengan jendela dibuka biar sirkulasi udaranya terus berputar. Kemudian pihak-pihak yang terlibat akan dibatasi untuk berada di tempat tersebut. Misalnya yang mendaftarkan bakal pasangan calonnya diatur jumlahnya sehingga tidak seperti terjadi pawai, misalnya bahwa 200 orang, 300 orang untuk mengantar daftar. Ya cukup yang memang yang berkepentingan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon. Nanti setelah pengecekan suhu tubuh, lalu disarankan untuk mencuci tangan di tempat sanitasi yang disediakan oleh KPU, baru mengisi nanti daftar hadir pendaftaran bakal pasangan calon.
lalu transit di ruang tunggu sebelum penyerahan dokumen pendaftaran, dan dilakukan dengan sistem antrian. Jadi antri, tidak langsung semuanya langsung masuk berkumpul di satu tempat. Jadi antri untuk mengantar dokumen. Sehingga itu bagian dari upaya layanan KPU, selain menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, juga kita memastikan layanan penyelenggaraan tahapan pemilihan juga menjaga kesehatan masyarakat, keselamatan semua pihak, agar tidak terjadi penyebaran atau tidak terpapar COVID-19. Nah, bagaimana misalnya kalau dibatasi jumlah yang terlibat di satu tempat? Nah, KPU jangan ragu, kita akan membuat siaran langsung dari seluruh aktivitas tersebut, sehingga publik bisa menyaksikan dalam keadaan tidur misalnya di rumah, bisa langsung lihat secara live proses pendaftarannya. Kita akan live streaming di fanpage Facebook KPU Provinsi Kalimantan Selatan atau di kanal YouTube KPU Kalimantan Selatan. Jadi dibatasi jumlah yang hadir, tapi tidak mengurangi prinsip transparansi serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan. Nah, selain protokol kesehatan di tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, juga di tahapan-tahapan lanjutannya seperti tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, juga di tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih juga diterapkan protokol kesehatan. Jadi jangan ragu, kita akan sama-sama jadi kita sama-sama mengawal demokrasi ini secara partisipatif, juga menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Itu mungkin Nia. Oke. Gini Bang, target jumlah partisipasi berapa? Apakah tak jauh beda nih sama Pilkada 2015 yang lalu? Ya, kalau kita lihat dari riwayat partisipasi pemilih di Kalimantan Selatan, mulai dari Pilkada 2015, kemudian Pemilu 2019, dan sekarang bagaimana kita merancang untuk partisipasi meningkat di pemilihan serentak 2020. Partisipasi pemilih di Kalimantan Selatan ini dari periode pilkada ke pilkada, dari periode pemilu ke pemilu, itu terjadi peningkatan secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, di Pilkada 2015 itu tidak mencapai 80% partisipasi pemilih, di bawah 80%, bahkan di bawah nggak sampai 75%. Nah, di pemilu 2019 terjadi peningkatan yang sangat drastis, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Di rata-rata 82% partisipasi pemilih di pemilu 2019. Dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, di 11 kabupaten kota itu melebihi target partisipasi yang ditentukan secara nasional, yaitu 77,5, di atas 77,5. Bahkan ada yang 80, ada yang 81, ada yang 82 partisipasinya, kecuali di 2 kabupaten, yaitu di Kota Baru dan Tanah Bumbu. Lalu bagaimana KPU mengantisipasi terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih? Karena ini kan selain tantangan pandemi juga ini apakah mempengaruhi? Nah, tentu kita akan melihat cara-cara supaya tingkat partisipasi secara kualitas maupun secara kuantitas itu tetap terjaga, bahkan itu kita tingkatkan. Kalau lihat di Kota Baru dan Tanah Bumbu, sekarang pertama mereka melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, juga melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi tantangan untuk meningkatkan partisipasi juga ini lebih mudah diantisipatif. Kita berharap tingkat partisipasi semua pihak itu semakin meningkat. Target kita di pemilihan 2020 ini, target partisipasinya di atas 79%.
bila perlu melampaui partisipasi pemilih di pemilu 2019. Apa yang meyakinkan KPU bisa melampaui target di atas 79% partisipasi pemilih? Pertama, kita melihat dari antusiasme masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan secara daring itu lebih tinggi dari kegiatan yang kita laksanakan secara tatap muka konvensional. Nah, secara daring lebih tinggi, bahkan itu mereka ikut berpartisipasi dengan biayanya sendiri kalau kita hitung diselenggarakan secara daring itu. Kalau kita selenggarakan diundang secara tatap muka, kita akan memberikan uang saku, uang transport, kita akan mengeluarkan biaya untuk tempat acara. Sedangkan yang kita selenggarakan di masa pandemi ini tidak membayar tempat, tidak ada biaya untuk tempat, tidak juga kita memberikan biaya transport peserta, tidak juga kita memberikan uang sakunya, dan mereka menggunakan kuota internetnya sendiri. Itu bagian dari partisipasi warga dalam menunjang penyelenggaraan pemilihan. Bahkan lebih tinggi partisipasinya. Secara daring itu kan biayanya sendiri mereka untuk akses kegiatan. Nah, itu keyakinan pertama KPU adalah pada antusiasme warga Kalimantan Selatan berpartisipasi pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Yang kedua adalah dari 13 kabupaten kota, banyaknya jumlah kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini sedikit tidaknya menunjang angka partisipasi. Setiap peserta pemilihan itu tentu akan mempengaruhi pemilihnya untuk hadir menggunakan hak pilih. Setiap basis-basisnya itu akan didorong oleh mereka. Nah, itu kedua. Yang ketiga adalah kita akan betul-betul melakukan pemutakhiran data pemilih ini secara akurat. Karena data pemilih mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Semakin tidak akurat data pemilih, semakin menunjukkan rendahnya nanti partisipasi. Misalnya, yang realnya data pemilih 2 juta misalnya. Tetapi dalam data DPT ternyata tertulis 3 juta. Nah, ketika nanti hasil pemungutan hitungan suara, ternyata ada 1 juta yang tidak menggunakan hak pilih. Nah, padahal 1 juta itu sebenarnya bisa saja, ini hanya sebuah contoh, 1 juta itu orangnya sudah tidak ada misalnya. Nah, oleh karena itu di saat pemutakhiran data pemilih ini kita push betul dilakukan pemutakhiran yang secara akurat dilakukan oleh teman-teman PPDP yang sudah selesai bekerja. Tentu kami berterima kasih kepada seluruh petugas pemutakhiran data pemilih yang telah bekerja melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih yang telah berlangsung. Ini bagian pengabdian dari semua pihak yang terlibat menjadi PPDP untuk menghadirkan akurasi data pemilih. Itu indikator ketiga kita itu adalah akurasi data pemilih. Ini akan meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian yang keempat adalah kita akan gelorakan terus kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan kunci, pemangku kepentingan pendukung seperti media massa, perguruan tinggi, kemudian pemerintah daerah, TNI, Polri, sesuai dengan perannya, sehingga ini menyumbang angka partisipasi yang kita targetkan tadi dapat dilampaui. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Apa indikator kualitasnya? Pertama, tidak ada tidak maraknya pelanggaran-pelanggaran pemilihan atau electoral fraud yang dilakukan oleh peserta, yang dilakukan oleh penyelenggara, yang dilakukan oleh pemilih atau pihak-pihak pemangku kepentingan dalam pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkurangnya suara tidak sah. Nah, itu di hasil pemungutan suara dari misalnya dari 1 juta yang memberikan hak pilih, semakin sedikit yang
hasil pilihannya yang tidak sah. Ini menunjukkan kualitas pemilu itu semakin meningkat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan itu tepat waktu. Tidak ada yang terjadi tertunda karena kelalaian dari penyelenggara, tetapi di luar dari batas kemampuan penyelenggara, misalnya karena bencana alam, nah itu kan bisa saja dilakukan penundaan. Tetapi kalau misalnya yang unsurnya sengaja, yang karena faktor dia ketidaktepatan terhadap tata cara dan prosedur tahapan program, nah itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu kualitas partisipasi, kualitas pemilu baik secara kuantitas meningkat, juga kualitasnya juga meningkat. Itu harapan kita dari angka 79% ke atas. Tingkat partisipasi itu tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Oh, gitu ya Bang ya. Bang, nih sebelum kita akhiri nih pembicaraan kita, pada hari ini pesan-pesan Abang nih untuk program ini, acara KPU ini apa? Rangkaian yang paling penting adalah seluruh tahapan pemilihan semua warga ikut berpartisipasi. Tidak hanya berpartisipasi menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan dan penghitungan suara, tapi setiap tahapan yang diselenggarakan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota beserta jajaran, warga negara Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan ikut berpartisipasi, memantau, ikut berpartisipasi, bekerja sama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih, sosialisasi, bahkan ikut menjadi relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU kabupaten kota, atau memang yang volunteer diorganisir sendiri oleh masyarakat untuk bersama menginformasikan, menjadi transformer informasi pemilihan. Kemudian pesan kita adalah pemilihan serentak 2020 di masa pandemi ini bukanlah tanggung jawab sendiri penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan demokrasi di Kalimantan Selatan secara jujur, adil, sesuai dengan asas dan berkualitas. Karena konsekuensi dari partisipasi ini menentukan hasil pemilihan, dan hasil pemilihan ini menentukan masa pemerintahan di 5 tahun mendatang. Kualitas partisipasi pemilih menentukan kualitas keterpilihan pemimpin politik yang memimpin Kalimantan Selatan maupun kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, rugi nih bagi kawan-kawan milenial tidak ikut berpartisipasi. Partisipasi kita menentukan kualitas pemimpin di bumi lambung Makurat ini. Salam demokrasi. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Salam berpikir positif. Salam berpikir positif. Oke para netizen, sampai bertemu lagi di program Klik Menyapa selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan dengan air mengalir, tetap selalu pakai masker, dan jaga jarak. Dadah!